Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Just Speak English Club YouTube channel. In this learning video, we are going to talk about gerund. Dalam video kali ini, kita akan ngebahas tentang gerund. Okay, what is gerund? And then what is the function of gerund? And then where to put gerund in a sentence? Apa ya gerund itu? Kemudian fungsinya apa? Kemudian gimana ya cara ngeletakin gerund dalam sebuah kalimat? Semua itu akan kita bahas secara detail di sini. Jadi silahkan tonton sampai selesai. Tapi sebelum itu, mohon bantuan untuk membesarkan channel ini dengan cara memberikan subscribe, like, komentar, kemudian share jika bermanfaat. Oke, langsung saja. Apa ya gerund itu? Baiklah, gerund sebenarnya adalah bentuk kata kerja yang ditambah akhiran ing atau verb ing. Tapi yang unik adalah dia ini nggak lagi berfungsi sebagai kata kerja. Fungsinya udah dialihkan menjadi sebuah kata benda atau noun. Teman-teman ingat dengan noun. Kalau misalkan lupa belajar tentang noun, teman-teman masih bisa belajar di channel ini juga. Nah, karena dia ini atau gerund ini udah fungsinya sebagai kata benda atau noun, maka semua fungsi maupun kedudukan ya kayak kata benda atau noun gitu. Bisa kan? Kalau misalkan udah, kita langsung aja dah. Gimana cara mengetahui fungsi dan letak gerund dalam sebuah kalimat? Oke, yang pertama, seperti yang teman-teman ketahui, yang namanya kata benda itu pasti fungsi pertamanya adalah sebuah subjek, ya kan? Kalau dia sebagai subjek, teman-teman juga udah pasti tahu, subjek itu pasti ada di awal kalimat atau sebelum sebuah predikat. Perhatikan contoh kalimat ini ya. She makes me happy. Dia membuatku bahagia. Kalau teman-teman perhatikan, she ini adalah sebuah subjek, kemudian makes adalah sebuah verb, kemudian me-nya adalah sebuah objek. Seandainya kata she atau subjek di sini, teman-teman gantikan sebuah pekerjaan atau aktivitas, maka kalimatnya harus berubah atau kata kerjaan itu atau aktivitas itu harus teman-teman ganti dulu menjadi sebuah gerund. Gimana sih Kak? Oke, contohnya kayak gini. Misalkan kata she kita ganti dengan watching Korean drama gitu ya. Jadinya akan gini, watching Korean drama makes me happy. Perhatikan, menonton film atau drama Korea itu membuatku bahagia. Nah, makes-nya adalah sebuah predikat, me-nya adalah objek. Yang beda adalah kata she diganti dengan kata watching Korean drama. Nah, watching Korean drama ini atau secara spesifik kata watching inilah yang disebut dengan gerund. Kak, itu berarti itu kata kerja dong dijadiin sebuah subjek. Iya, sebenarnya dia ada kata kerja yang dijadiin sebuah subjek. Tapi sekarang fungsinya udah beda. Dia itu nggak lagi sebagai kata kerja, tapi udah diganti menjadi gerund atau sebuah kata benda. Karena kata kerja itu nggak boleh menjadi sebuah subjek. Kalau misalkan pengen gantiin sebuah pekerjaan menjadi sebuah subjek, pastikan dulu dia dirubah menjadi verb ing atau gerund gitu. Maka jadinya watching Korean drama makes me happy. Boleh nggak kalau aku tulis jadi kayak gini Kak? Watch Korean drama makes me happy. Jawabannya adalah nggak boleh. Kenapa? Karena watch atau kata kerja ke-1 itu masih berfungsi sebagai kata kerja, nggak boleh menjadi sebuah subjek. Harus diingat dulu ya. Oke. Kemudian yang kedua, selain sebagai subjek, gerund atau kata benda tentu saja berfungsi sebagai sebuah objek. Ini namanya objek transitif atau objek yang langsung ketemu dengan kata kerja. Contoh, Reni likes ice cream. Perhatikan ya, Reni suka ice cream. Ice cream di sini adalah sebuah objek, likes-nya adalah sebuah verb atau predikat. Kemudian Reni adalah sebuah subjek. Nah, kalau tadi itu ing-nya atau kata kerja bentuk ing ada di awal kalimat sebagai subjek, maka yang ini gerund atau kata kerja bentuk ing-nya nanti muncul setelah kata kerja karena dia akan berfungsi sebagai objek. Contoh, Reni likes going to school, ya. Reni suka pergi ke sekolah. Nah, going to school ini adalah sebagai objek. Karena dia ini adalah sebagai objek, maka kata go-nya harus diingkan. Jadi ada going. Teman-teman nggak boleh bikin kalimat kayak gini. Reni likes go to school. Nggak bisa. Karena dia harus diingkan dulu atau digerundkan dulu atau dikata bendakan dulu. Gitu. Bisa? Oke, next. Kalau udah bisa, selain subjek, selain objek, dia juga akan ketemu dengan objek preposisi atau muncul setelah kata depan. Teman-teman tahu kata depan dalam bahasa Inggris? Yes, kata depan itu adalah sebuah preposisi. Kalau teman-teman masih ingat, kita pernah belajar in, kemudian ada at, on, by, with, without, of, before, after, for, about, dan lain-lain. Banyak sekali ya preposisi. Dan ketika udah belajar preposisi, tentu teman-teman masih ingat kalau yang namanya preposisi itu wajib kata benda setelahnya.
Iya atau kak? Iya, setelah preposisi itu wajib kata benda setelahnya. Jadi kalau misalkan ketemu dengan kata kerjanya harus diingkan atau dijarenkan. Contoh deh kayak gini, I am interested in English. Perhatikan, aku tuh tertarik banget sama bahasa Inggris. Lihat deh, ininya adalah sebuah preposisi. Nah, akan diikuti dengan kata benda dia. Kata bendanya adalah English. Nah, gimana kalau yang kita sukai itu adalah sebuah kata kerja atau sebuah pekerjaan? Contoh, I am interested in singing BTS song. Aku tuh tertarik banget menyanyikan lagu-lagu BTS. Perhatikan deh, setelah in dia harus gerund, harus bentuk ing, nggak boleh sing, nggak boleh to, pokoknya harus ing, harus gerund gitu. Kemudian contoh kedua, Mr. Dani is afraid of dog. Pak Dani itu takut banget sama anjing. Nah, setelah of atau preposisi dia diikuti dengan kata dog. Misalnya, yang ditakuti Pak Dani ini bukan anjing, tetapi misalkan sebuah pekerjaan atau aktivitas atau sebuah kata kerja. Maka kalimatnya akan seperti ini. Mr. Dani is afraid of leaving this country misalnya. Pak Dani itu takut banget meninggalkan negara ini saking sayangnya gitu, nggak mau pergi kemana-mana. Nah, setelah of diikuti dengan gerund atau leaving. Bisa ya? Oke. Kemudian yang keempat, gerund itu biasanya muncul setelah possessive adjective. Nah, apalagi ini? Oke, mungkin teman-teman lupa dengan istilah ini ya. Possessive adjective itu ada pada pelajaran pronoun. Tahu kan pronoun? Pronoun itu adalah kata ganti benda, ya kan? Nah, dalam kata ganti benda itu ada possessive adjective-nya. Misalkan kata my, your, his, her, their, kemudian his dan lain-lain ya, atau their. Nah, itu disebut dengan possessive adjective. Nah, nanti dalam kalimat atau dalam sebuah frase setelah possessive adjective ini pasti diikuti kata benda. Contoh my book, her book, gitu kan, their book dan seterusnya, kata benda. Contoh kalimatnya gini, her book is wonderful. Bukunya itu keren banget katanya bukunya. Nah, buku ini adalah kata benda. Nah, seandainya kita akan membuat gerund, maka book ini bisa diganti dengan kata kerja yang berbentuk ing. Contohnya, her wearing clothes is wonderful. Baju yang dipakainya itu, baju seragamnya, wearing clothes. Lihat, wearing-nya adalah sebuah kata benda atau gerund gitu, is wonderful gitu. Next, selain itu biasanya gerund akan muncul setelah kata kerja tertentu. Jadi gini ya, di dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja atau kelompok kata kerja tertentu yang wajib diikuti bentuk kata kerja tertentu lagi. Jadi double kata kerja nih. Jadi nanti ada kata kerja yang harus diikuti dengan to infinitive. Ada kata kerja yang diikuti dengan kata kerja satu. Nah, ada nggak sih? Yang jelas ada lagi kata kerja yang harus diikuti dengan verb atau gerund. Nah, apa saja kata kerjanya? Aku udah buat catatan nih di sini. Ada admit, appreciate, consider, enjoy, mind, avoid, recall dan seterusnya sampai dengan kata tolerate dan lain-lain. Ini catatannya. Ini masih banyak lagi ya sebenarnya. Rajin-rajin aja baca gitu ya. Gimana kak contohnya? Lihat nih, perhatikan contoh kalimatnya. She kept running until she feels tired. Dia terus berlari sampai dia merasa lelah. Nah, keep ini ada kata kerja yang wajib diikuti gerund setelahnya. Makanya run-nya dijadiin ing, jadinya running gitu. Atau kayak gini, he enjoys reading novel katanya. Dia tuh nikmatin banget baca novel katanya. Setelah kata enjoy wajib diikuti dengan verb ing, makanya read-nya dijadiin dengan reading. Boleh nggak to read? Nggak boleh, harus verb ing atau gerund gitu. Yang terakhir, gerund ini biasanya muncul setelah ungkapan-ungkapan tertentu. Maksudnya kak, ya ada ungkapan tertentu yang wajib diikuti gerund. Contohnya kata it's no use, yang artinya nggak ada manfaatnya. Kemudian it's worth itu pantas gitu ya. Kemudian it's busy, sibuk, can help, can stand, can bear itu artinya adalah tidak tahan. Kemudian have difficulty, feel like dan seterusnya. Contoh aja deh langsung. It's no use studying without practicing katanya. It's no use studying without practicing. Nah, di sini ada ungkapan it's no use. Nah, kalau ada ketemu di soal ada it's no use, maka teman-teman wajib diikuti dengan studying atau verb ing pokoknya. Enggak cuma studying sih, tapi wajib diikuti dengan verb ing atau gerund. Nggak ada gunanya katanya belajar tanpa latihan kayak gitu. Atau contoh kalimat berikut ini, Jono can't help living alone without Jane. Jono itu nggak tahan tinggal sendirian tanpa Jane. Lihat deh, kata livingnya adalah bentuk gerund. Kenapa kan ada gerund di sana? Karena ada ungkapan can't help di sana. Oke, bisa. Oke, mudah-mudahan video ini membantu kebingungan teman-teman saat belajar tentang gerund ya. Oke, that's all for today. See you. Bye bye.